Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu serta adik-adikku jamaah Masjid Al-Amin yang dimuliakan Allah SWT, bertemu kembali dengan saya di sesi subuh kali ini. Seperti janji saya sebelumnya ketika tarawih, saya kembali akan menyampaikan materi kultum yang singkat mawon Bapak Ibu terkait bagaimana Bapak Ibu panjenengan sedaya memilih akhir yang sempurna seperti Ramadan ini. Apakah hanya ingin berakhir sebagai penggembira di awal ataupun bisa menutup Ramadan tahun ini hingga menjadi orang-orang yang bertakwa, hingga menjadi orang-orang yang bisa mengakhiri dengan husnul khotimah, mengakhiri dengan mendapatkan derajat orang yang takut. Seperti kultum tarawih sebelumnya, saya ambilkan lagi dari secuil kisah dalam lipatan sejarah secara singkat mawon Bapak Ibu. Ada 4 kisah yang bisa Bapak Ibu sekalian ambil hikmahnya. Monggo sedoyo mungkin memilih di antara 4 cuplikan kisah dalam sejarah ini, mengambil hikmah bagaimana akhir dari sebuah perbuatan itu menentukan amalan di awalnya. Yang pertama Bapak Ibu, saya ambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Namun sekali lagi ini bukan, kita tidak memperdebatkan derajatnya sahih, hasan ataupun dhaif, karena tentu hadis yang saya sampaikan ini masih menjadi perdebatan. Bahwasanya kita ambil makna saja Bapak Ibu, hikmahnya saja dari hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi ini. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah dimintai tolong oleh para sahabatnya untuk mentalkin salah seorang pemuda yang ketika akhir hayatnya itu tidak bisa melafazkan kalimat la ilaha illallah, tidak bisa menyebutkan kalimat thayyibah menjelang ajalnya. Dicoba talqin berulang kali oleh para sahabat dan didatangkanlah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Allahu ummuka, apakah ada ibunya? Kemudian ibu si fulan ini didatangkan ke tempat tersebut, ke lokasi tersebut. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, apakah engkau memiliki permasalahan, memiliki apa istilahnya ya, memiliki masalah ketika hidup dulu dengan putramu ini? Ketika ditanya pertama kali, beliau menjawab tidak ada. Diulangi lagi oleh baginda Nabi, apakah engkau punya masalah dengan putramu? Tidak ada. Dan sampai yang ketiga, kemudian Rasul baru menekan, mentaukid, menegaskan, apakah benar sekali lagi engkau memiliki masalah dengan putramu? Barulah seketika itu si ibu ini mengaku bahwasanya anaknya dulu ketika masih hidup, masih sugeng dan lain sebagainya, ternyata membuat hati orang tuanya terluka. Sama seperti kisahnya ketika Nabi Sulaiman dihadapkan dengan 2 ibu-ibu yang saling berebut satu bayi. Ya, ketika ditanya ini bayinya siapa, Ibu A mengaku bayi saya, Ibu B mengaku bayi saya. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, kalau begitu kita bagi 2 saja anaknya, kita belah. Nah, seperti kisah yang sudah masyhur, ibu yang pertama mengatakan belah saja, tidak apa-apa. Nah, ibu yang kedua kemudian dia menangis terseduh-seduh. Nah, ini sama seperti kisah Nabi Sulaiman, bahwasanya ketika dihadapkan pada sesuatu yang krusial, maka kita harus menyampaikan apa adanya, jangan sampai kemudian merugikan orang lain. Ya, itu yang kisah yang pertama. Jadi di akhir hidupnya ternyata si anak muda ini ya mungkin tidak husnul khotimah karena ibunya belum mau memaafkan dia ketika dia menjelang sakaratul maut, karena masih memiliki mungkin masalah ketika hidup di dunia dulu belum dimaafkan. Itu yang pertama. Kisah yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, datang dari suami
Romlah bintu Abi Sufyan yang bernama Ubaidillah bin Jahas. Ya. Ubaidillah bin Jahas ini awalnya menjadi seorang Muslim, ya, karena suaminya dari Romlah bintu Abu Sufyan. Nah, singkat kisah, Bapak Ibu, Ubaidillah ini kemudian ikut hijrah. Jadi hijrahnya umat Islam itu, Bapak Ibu, tidak hanya dari Mekah ke Madinah, ada juga rombongan umat Islam yang waktu itu hijrah dari Mekah menuju Habasyah. Saat ini Habasyah disebut sebagai Ethiopia. Nah, selama 13 tahun di sana, umat Islam yang hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah, waktu itu namanya, kemudian dikisahkan Rasul sampai kembali lagi ke Madinah. Ternyata ada satu orang yang masih masih berada di Ethiopia atau Habasyah sana, yang bernama tadi saya sebutkan Ubaidillah bin Jahas. Kalau tidak keliru namanya, dia adalah suami dari Romlah bintu Abu Sufyan. Ya. Habasyah atau Ethiopia dulu adalah negeri yang mayoritas penduduknya Nasrani. Singkat kisah, Bapak Ibu, karena ini hanya kultum, sang istri kemudian terpisah. Wallahu alam ada masalah apa ketika kembali ke Mekah, ya. Sang istri ini bermimpi bahwasanya suaminya itu sudah berganti dengan agama penduduk mayoritas Habasyah atau jadi orang Nasrani. Kemudian bertemulah mereka. Singkat kisah, Ramlah bertemu dengan Ubaidillah, dengan suaminya, di cross check apa benar sang suami ini sudah berganti keyakinan, ya, sudah malik berubah jadi Nasrani. Nah, ketika ditanya semacam itu melalui wangsit, kalau bahasa kita mimpi itu, ternyata benar sang suami Ubaidillah bin Jahas ini sudah berubah keyakinan menjadi Nasrani, bahkan mengatakan kepada istrinya bahwasanya agama Nasrani itu, maaf, ini bukan menghina ya Bapak, ini ada riwayatnya, lebih baik dari agama nenek moyang kita. Berarti otomatis dia lebih meyakini agama Nasrani. Ditutup, Bapak Ibu, saya percepat saja. Setelah sang suami menjadi Nasrani, kemudian dia menjadi seorang ahli maksiat, dan di akhir hayatnya dikisahkan bahwasanya dia mati dalam keadaan menjadi pemabuk. Kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, Bapak Ibu, saya ambilkan secuplik saja dari sahabat Harisah bin Suraqah. Anak muda ini beda dengan Zaid bin Harisah. Ada sahabat lain yang bernama Harisah bin Suraqah. Harisah bin Suraqah ini kalau setiap pagi, Bapak Ibu, ketemu dengan baginda Nabi SAW, selalu ditanya, "Kaifa asbahta?" Gimana kabarmu, Le? Gimana pagimu, Le? Istilahnya gitu. Nah, kemudian Harisah bin Suraqah ini menjawab, "Wahai Rasul," kalau saya terjemahkan, "saya melihat begitu besar singgasana Allah di langit dan begitu menderitanya orang yang disiksa di neraka." Nah, ketika menyampaikan itu, kemudian singkat kisah, Bapak Ibu, Harisah ini ikut perang Badar, menjadi ahlul Badar, alumni perang, tapi dia menjadi predikat yang syahid. Ketika perang Badar, ternyata si anak muda ini yang bernama Haritha ini gugur menjadi syahid. Ibunya kemudian setelah perang Badar, ibunya mendatangi rombongan umat Muslim, para mujahid Muslim, bertanya, "Ainal Haritha?" Di mana putraku Haritha? Ditanya, kemudian tidak ketemu, akhirnya menghadaplah kepada baginda Nabi SAW, "Di mana putraku Harisah, wahai Rasulullah? Apakah dia sudah di surga?" Kemudian baginda Nabi SAW menjawab, "Sesungguhnya wahai Ummu Harisah, ibunya Harisah, putramu sekarang ada di surga, di Jannatul, di surga yang bertingkat-tingkat, di surga yang Firdaus," dikatakan dalam riwayat tersebut. Nah, jadi ini secuplik kisah dari Harithah bin Suraqah. Nah, yang keempat, terakhir sebelum saya tutup, ada seorang sahabat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak disebutkan dalam riwayat namanya siapa. Pada saat pengepungan kota Madinah, pengepungan umat Yahudi pada waktu itu, ya, Rasulullah membawa rombongan umat Islam mengepung tiga bani atau keturunan orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan lain sebagainya itu. Ketika mengepung tiga kelompok Yahudi ini,
orang-orang para mujahid muslim ini kemudian bertempur seperti singa yang haus darah. Jadi ya semangat perangnya itu, semangat jihadnya itu begitu menggebu-gebu. Nah, bertempurlah melawan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ada seorang sahabat, tapi tidak, sekali lagi saya sebutkan, Bapak Ibu, tidak disebutkan namanya, ketika perang itu maju di posisi paling depan. Para sahabat yang di belakang, yang ikut perang juga, ikut menjadi saksinya, menjadi mujahid juga, melihat si fulan ini, apa ya namanya perang di Bapak Ibu, berdarah-darah, kena panah, kena pedang, sabetan pedang dan sebagainya. Para sahabat yang lain mengatakan, ada syahid, dia orang yang syahid, pasti dia akan masuk surga. Nah, ketika selesai pengepungan tersebut, pengepung orang-orang Yahudi tersebut, kemudian Rasul mendatangi para sahabat yang lain yang mengatakan bahwasanya si fulan ini masuk surga. Tapi kata Rasul, sesungguhnya dia tidak masuk surga. Para sahabat bingung, padahal dia sudah ikut perang menjadi mujahid. Justru ketika dia mati, Rasul mengatakan dia tidak masuk surga. Tentu bertanya-tanya para sahabat. Ternyata ada satu sahabat yang kemudian mengikuti baginda Nabi SAW, bahwasanya asyhadu, kemudian sang sahabat ini mengatakan asyhadu annaka ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya Rasulullah SAW